Nah, ada temuan-temuan baru dari Kiai Imad yang belum bisa kita bocorkan, saudari. Ini luar biasa sekali. Bukan menyangkut mereka, karena Kiai Imad nggak membahas mereka doang. Nah, tentang sejarah bangsa Nusantara, tentang sejarah penyebaran Islam di Nusantara, tentang sejarah kita di Nusantara. Nah, mau datuk siapapun terserahlah. Yang penting sejarah harus diluruskan. Misalnya TIJ ternyata nggak terbukti sebagai salah satu zuriyah daripada Wali Songo, nggak apa-apa. Ternyata Datuk TIJ itu antek-antek Belanda, nggak apa-apa. Yang penting saya tidak mengikuti jalur datuk saya yang antek-antek Belanda. Jadi kita mau keturunan siapa, siapa kita hari ini. Bukan siapa leluhur kita hari ini. Yang penting siapa kita hari ini. Nah, ya, iman itu tidak dapat diwarisi. Iman itu tidak dapat diperjualbeli, saudari. Nasab itu tidak menjamin seseorang itu akan menjadi baik. Nasab itu tidak menjamin seseorang bisa menjadi mulia. Nasab itu tidak menjamin seseorang bisa jadi cerdas. Begitu, saudari. Walaupun nasab kita, leluhur kita adalah penjahat, perampok, begal, tetapi hari ini kita harus berubah. Jangan ngikutin jejak leluhur yang semacam itu. Jangan merasa kecil hati. Kalau ente bukan zuriyah dari pejuang, ente zuriyah daripada penjajah, jangan berkecil hati. Tetapi lakukan sesuatu hari ini yang mampu mengharumkan namamu dan mengharumkan nama leluhurmu yang sudah terlanjur hancur. Kami di Aceh ada juga yang memframing keluarga kami itu sebagai keluarga antek Belanda. Ternyata ketika kita cari tahu siapa yang membuat cerita itu, ternyata adalah Belanda. Kalau Anda punya leluhur mulia, hari ini Anda baca kitab aja kebalik dari kiri ke kanan. Kalau ente ngaku kalau itu salah, ente mulia. Kalau ente tidak mengakuinya dengan mengatakan sabqul lisan, itu ente celaka. Nah, ya, siapapun leluhur kita, saudara, tidak akan membawa pengaruh apa-apa untuk kita. Bagus kalau leluhur kita orang-orang baik. Kalau kita orang-orang bejat, tidak sama seperti apa yang dilakukan oleh leluhur kita. Itu sama aja bohong. Leluhur kita biadab segala macam. Tapi hari ini kita berbenah diri menjadi orang-orang baik. Berarti hari esok lebih baik dari hari ini. Berarti kita mengukir sejarah baru dalam keluarga kita. Bahwa kita tidak mau mengikuti jejak-jejak setan, saudari. Orang terserah, orang mau ngomong datuknya bisa terbang di atas awan, terserah dia. Tetap, saya tidak percaya, saya akan mengumumkan ketidakpercayaan saya tersebut. Nah, begitu, saudari. Terus yang bilang TIJ musuh umat Islam, TIJ buronan umat Islam, TIJ diusir di Aceh, itu siapa yang ngomong ya? Hah? Seharusnya ketika saya menghina seorang ulama, menghina seorang Nabi, habaib, saudara, saya dimusuhi orang. Apalagi di Aceh ini salah satu atau satu-satunya daerah yang diberlakukan perda syariat Islam, saudari. Kok saya ditawarin durian, ditawarin makan mie, disuruh nginap di rumahnya, jangan pulang dulu bang, mungkin besok aksesnya bisa ditembus. Itu tandanya live TIJ, bacotan TIJ bermanfaat, saudari. Bermanfaat. Nah, saya dulu bang, sebelum abang ngomong di YouTube, saya percaya sama mereka, saya sempat salah paham sama abang gitu. Karena UAS juga ikut bela katanya. Nah, kamu pegang omongan orang apa fakta yang sebenarnya? Kalau cuma ikut omongan tanpa data, ya anak kecil pun bisa. Kita udah dewasa, pikiran kita harus jalan. Apa kalian lihat kemarin ketika saya datang itu ke tempat-tempat itu, saya ceramah-ceramah di situ, cuma ceramah-ceramah doang, rekam-rekam doang. Sebenarnya videonya bagus-bagus. Karena saya terlanjur ngomong, bukan untuk dipromosikan, bukan untuk konten. Alhamdulillah, saya akan mewakili mengibarkan bendera PWI LS seluruh Aceh. Saudari, saya udah bilang sama Kiai Imad, kita nggak usah rekrut, tapi teman-teman banyak yang mau bergabung. Sampai saya tanya sama teman-teman, kalau misalnya PWLS menawarkan untuk tugas
sebagai PWILS itu diembankan kepada kita, gimana? Kita terima atau tolak? Saya mancing kan di organisasi saya gitu, yang mereka nggak tahu kisruh saya dengan habaib secara keseluruhan. Mereka jawab terima aja. Tapi kita udah punya lawan nih, Kibin. Nggak apa-apa. Sikat aja, ambil. Kalau mereka bikin ricuh, bungkus katanya. Jadi gitu, saudari. Jadi untuk masalah Wali Songo dari mana, jadi Kiai Imad sebenarnya sedang mengumpulkan data-data semua dan sudah banyak data masuk ke Kiai Imad. Kita fokus ini dulu, nanti baru pembahasan itu, saya bilang sama Kiai Imad. Nah, kalau misalnya sekarang pun nggak apa-apa, maksudnya kita misalnya ada zuriyah Wali Songo yang mungkin tergabung dalam PWILS gitu kan, ya sudah pastilah begitu ya. Kita bukan takut karena nanti ternyata ente mau klaim sendiri, nggak apa-apa, bukan karena itu. Yang perlu kita katakan adalah pelurusan sejarah. Siapakah Wali Songo itu? Dari manakah Wali Songo itu? Bukan leluhur saya atau bukan leluhur saya, itu nggak penting. Yang penting sejarahnya itu jangan diobrak-abrik. Jangan ngikutin sejarah Wali Songo yang dibuat oleh Belanda. Karena sejarah Wali Songo dari jalur Amul Fagih Ba'alawi itu sejarah yang dibuat oleh Belanda. Namanya Van den Berg. Nah, sejarah Belanda tuh. Itu fix sejarah Belanda. Jadi kalau ada orang yang ngomong Wali Songo dari jalur Amul Fagih Ba'alawi itu adalah Belanda. Ada nggak orang yang teriak-teriak Wali Songo itu habaib dari jalur Amul Fagih? Itu Belanda. Itu perpanjangan tangan penjajah Belanda. Nah, jadi Wali Songo itu bukan jalur habaib. Seandainya Wali Songo jalur habaib, maka gelarnya bukan syarif, bukan sayyid, tetapi habib. Nah, Habib Hidayatullah, Habib Maulana Malik Ibrahim, ya. Jadi begitu, saudari. Ada anak yang bibir merah ngaku-ngaku jenderal umat Islam gini begitu segala macam, tapi nggak pernah perang. Nah, di situ saya nggak bisa terima itu ngaku-ngaku jenderal tapi nggak pernah perang, nggak pernah dilantik gitu. Nah, terus Kibin teriak gini, siapa yang membatalkan jenderalnya si Bahar? Gimana mau membatalkan, melantik aja kagak pernah? Gimana mau memecat, melantik aja kagak pernah? Ya begitulah Kibin pola pikirnya. Nah, jadi begitu. Kalau sekarang saya ketemu yang Habib Ba'alawi di Aceh, saya tidak manggil Yid lagi. Bang, saya panggil. Kalau dia lebih tua dari saya. Kalau dia lebih muda dari saya, Dek. Gitu aja saya panggil. Atau saya panggil nama, Mat. Sekarang gitu. Karena nggak boleh memanggil Sayyid itu bukan kepada pemilik gelar tersebut. Nah, serahlah kau, mau suku Jawa, mau suku Sunda, setanlah kau, Kibin. Mau suku cadang lah. Mau apapun marga kau, marga satwa, setanlah sama kau. Jadi teman-teman di sini, walaupun PWI di Aceh itu hanya baru bermodalkan kaos, belum ada pelantikan sama sekali, mereka tidak sungkan untuk memakai kaos PWI. Saya bilang cuman begini, kalau pakai kaos PWI itu jangan sering-sering. Kenapa? Nanti pudar, saya bilang gitu. Nah, pudar. Pakai kaos PWI kalau kita ada acara aja, misalnya kayak gotong royong, bersihkan puing-puing bekas banjir gitu. Ataupun kegiatan-kegiatan amal yang lain gitu saya bilang. Nah, jadi kalau dipakai terus, kaosnya kan kemarin dikirim kan pas untuk satu orang satu gitu. Nah, saya ngambil dua, yang satu ukuran L, yang satu ukuran XL. Nah, saya ambil dua. Karena kalau ada acara-acara organisasi saya nggak pakai kaos organisasi saya pakai kaos PWILS. Sekalian saya itu jadikan diri saya sebagai banner gitu. Jadi kalau ada orang nanya, PWILS itu apa? Nah, saya kasih tahu. Lah, Wali Songo, itu kan orang Jawa. Saya jelaskan. Wali Songo itu bukan semuanya orang Jawa, saya bilang. Ada juga dari sini. Dari Samudra Pasai, saya bilang gitu. Nah, oh iya ya gini gitu. Nah, jadi penyambutannya bagus gitu. Dan intelijen hitamnya juga ada. Saya kasih kemarin ada intelijen hitam dari TNI datang untuk ngelihat lokasi bencana kan. Kebetulan saya lagi bagi-bagi kaos PWILS. Nah,
Ditanya, untuk saya ada satu. Saya jawab, ada. Tapi harus dipakai. Boleh, nggak apa-apa, bawa sini. Nah, saya kasih. Nah, akhirnya barter. Dia punya kaos TNI kan yang loreng saya pakai tuh. Nah, ini untuk TIJ. Yang ini untuk intelijen hitam, saya bilang gitu. Nah, jadi begitu, saudari. Ya, ini ada Al-Quran yang baru nyampe sekitar 500 mushaf. Insya Allah akan kita bagikan setelah orangnya datang dari Jawa Barat. Nah, dari Jawa Barat, karena sumbangannya kayaknya pribadi ya, dari suami dan istri. Saya tunggu mereka untuk kita bagikan. Belum saya bagikan. Sarung juga ada dari Cibinong. Gitu. Sarung. Kemudian sajadah, itu sudah saya bagikan. Karena barangnya dikit, saya bagikan door to door. Jadi untuk yang paling parah, yang nggak punya apa-apa lagi, saya bagikan untuk itu. Di sini belum ada PWILS, tapi kami tetap berjuang. Di mana, Bang? Rencana saya juga, karena saya nggak ngerekrut untuk anggota, tapi ada orang-orang dari kampungnya Habaib. Minta kaos PWILS. Itu orang-orang saya memang. Jadi rencananya kalau deklarasi nanti kita akan buat di kampungnya Habaib. Kalau misalnya ada deklarasi di Aceh, saya akan buat acaranya di kampungnya Habaib. Jadi kita nggak buat di lokasi saya ataupun di komunitas saya. Kita ambil tempatnya di lokasi kampungnya Habaib. Tentu keamanan, kenyamanan akan kita perhitungkan dulu. Rencana saya gitu. Untuk rencananya itu, corong-corong itu ke rumahnya yang Habaib. Dan kawan-kawan di Aceh Timur juga yang dekat dengan Masjid Ba'alawi udah siap nampung kita. Mereka tergabung dengan sebuah organisasi kerajaan, Kesultanan Perlak. Di mana Islam pertama datang ke Nusantara lewat Perlak itu. Perlak, Samudra Pasai. Nah, jadi kita mau bikin di acara dekat Masjid Ba'alawi sebenarnya. Di apa namanya desanya? Simpang Muling. Jadi koordinasi dulu dengan Kapolda, dengan Kodam, dengan ulama-ulama setempat. Saya udah menghubungi beberapa. Kalau nanti seandainya ada pelantikan PWILS, kebetulan misalnya Kiai Imad ataupun Kiai Abbas nunjuk saya akan buat di lokasi itu. Saya akan undang Kiai Imad dan juga Kiai Abbas ke lokasi tersebut. Untuk kibin-kibin siap-siap. Insya Allah tidak akan terjadi bentrokan kalau saya turun langsung ke lapangan. Insya Allah. Karena untuk pelantikan PWILS di Aceh, kita minta bantuan langit. Jadi kalau ada orang yang mengaku dirinya cucu yang kakeknya tiap hari ke langit, nggak bisa ngomong apa-apa. Saya juga sudah menelpon teman-teman yang dekat dengan gubernur. Ini break dulu karena memang situasinya lagi bencana alam. Kayaknya responnya alhamdulillah seperti yang kita harapkan. Kemudian kita perlu koordinasi dengan bupati, wali kota. Kebetulan ada beberapa wilayah yang bupati, wali kotanya teman saya. Teman saya, cuman saya jarang untuk ke tempat mereka gitu. Saya minta tolong sama orang kawan-kawan saya untuk konsultasi ke mereka gitu. Karena saya kalau sudah jadi pejabat saya nggak akan datang lagi. Saya itu nggak bisa jadi ketua teman-teman karena saya nggak pinter pidato. Kalau saya pidato selalu kocak, saudari. Dipikirnya nanti stand up komedi, saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Sebelum saya mulai, terlebih dulu saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga si taufik dapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh apa tutup aja nih. Jadi pasukan-pasukan keputihan yang kawan-kawan saya semua sudah saya suruh
tanggalkan pakaian keputihan. Kalau kalian nonton live saya di TikTok, saya pernah ngomong pakai bahasa Aceh, udah lepasin aja seragam itu. Gabung sama kami. Nggak ada manfaatnya itu. Kalian paling disuruh tahan lapar, bawa-bawa kotak mie instan. Mau sampai kapan kayak gitu saya bilang. Udah bang, udah saya tanggalkan itu. Saya nampakkan video-video itu, saya kasih kitab dari Kiai Imad, saya kasih juga ntar lagi belum nyampe nih. Ada kitab dari Al-Wali Al-Gutub, Paduka Yang Mulia Al-Habib Abdul Aziz Jazuli LCMH, saudari. Konten ziarah ke makam sudah nggak lanjut bang. Saya ziarah tetap, tapi saya nggak bikin konten. Takut nanti dilacak. Itu datuk saya, bukan datuk ente, malas saya. Nanti dibajak sama begal nasab. Dibajak sama begal nasab. Jadi saya nggak expose. Biasa saya ziarah. Ziarah makam kakek, ziarah makam nenek, ziarah makam leluhur, ziarah makam orang tua, ziarah makam adik. Karena saya punya adik 3 meninggal waktu masih kecil. Jadi kita sebenarnya satu ibu itu ada 7. Di lain ibu ada 3. Jadi yang sisa di keluarga satu ibu, saya ibu pertama itu ada 4. Di ibu kedua ada 3. Hari ini ada Habib yang berteman dengan saya di sini. Tiap hari ngikut saya. Tetapi saya tahu dia dari dulu, dari zaman dulu, dari kita kecil kita berteman dengan dia. Dia seorang Ba'alawi. Tetapi dia tidak pernah ngeklaim dia cucu Nabi. Dia tidak pernah mencaci maki Kiai Imad karena tidak mengakui leluhurnya sebagai cucu Nabi. Nah, itu yang jadi teman-teman akrab saya. Nah, jadi ras itu tidak menentukan. Jadi tidak semua Ba'alawi itu jahat. Tidak semua Ba'alawi itu juga baik. Tetapi jahatnya lebih banyak daripada baiknya. Jarang-jarang kita temukan seperti itu. Mungkin karena ini teman dari kecil saya. Ya, dulu saya kasih tahu teman-teman, waktu saya masih sekolah SMA, yang namanya Habib itu, tidak ada seorang pun yang komplain mengatakan saya itu suul adab sama cuk Nabi. Namanya Sayyid Muhammad Al-Habsyi. Dulu saya waktu sekolah itu nggak bandel, cuman ya ngikutin arus gitu ya. Saya dulu di IPA. Kenapa saya di IPA? Karena saya dulu pinter dulu. Pinter dulu. Saya di IPA, saya nggak bandel gitu. Tapi gaul saya itu dengan anak STM dan juga di IPS. Tapi walaupun saya begitu, nilai saya bagus di sekolah. Saya di Madrasah Sanawiyah, bukan Kristen ya. Madrasah Sanawiyah, ya madrasah lah, sekolah Muslim gitu ya, sekolah Islam. Saya itu dapat ranking. Dulu kan CAU bukan semester kayak sekarang. CAU 1 ranking 1, CAU 2 ranking 1, CAU 3 ranking 2. Jadi dulu kalau saya nggak dapat ranking, jauh-jauh hari saya udah jauh dari rumah. Saya bawa semua sapi saya. Saya jadi pengembala sapi. Gitu. Tidurnya di pondok-pondok, di hutan-hutan, di sawah-sawah gitu. Ketika bapak saya udah mulai reda marahnya, saya langsung pulang gitu. Tapi makannya tetap di rumah. Ketika bapak saya kerja, ibu saya ke sekolah, saya pulang ngumpet-ngumpet. Jadi begitu, saudari, kita boleh berteman dengan siapapun, tetapi kita jangan jadi bagian dari itu. Paling tidak minimal kita bisa menyadarkan mereka, saudari. Jadi saya tidak ada larangan untuk berteman dengan siapapun. Gitu, saudari. Oke, udah 2 jam nih. Lanjut tidak, saudara? Lanjut tidak, saudara? Lanjut tidak, saudara? Apa sejak dulu Habib di Aceh dipanggil sejak dulu Habib di Aceh dipanggil Aceh, Bang? Kalau di Cirebon mereka di Aceh dipanggilnya ya nggak ada yang manggil Habib. Sayyid manggilnya. Yid manggilnya. Kalau Sayyid Muhammad manggilnya Yidmat. Disingkat. Kalau orang Aceh malas ribut. Kalau I air,
Kalau U kelapa, IU air kelapa. Jadi begitu, saudari. Yed, bukan Sayyid, Yed manggilnya. Mari, sini kuburan kakek kami. Jangan lupa bawa uang banyak ya buat sedekah. Kek. Ogah gue. Ogah gue. Burung aja nengkreng di kuburan leluhur lu, burungnya mati. Kalau gue punya burung datang ke kuburan kakek lu, burung gue bisa mati. Nggak mau gue. Lebih baik mati daripada burung mati, saudara. Kalau burung mati ya matilah. Sama aja tuh. Jadi ada kibin datang ke rumah saya, minta sumbangan. Begitu lihat pos ronda, belum jumpa saya, udah balik kanan. Kata si Andri. Ada kibin nyari sumbangan, bang. Masuk dia enggak. Begitu lihat pos ronda, kain merah, ada ayunan, ada ciri khas, langsung balik kanan. Ya, bukan cuman balik dari lorong saya, dari kampung saya dia minggat. Aku orangnya seperti itu. Karena aku orangnya dermawan sebenarnya, cuman karena blangsat, nggak bisa ngasih ke orang gitu. Tapi ke Habib nggak aku kasih. Itu siap berdarah-darah, saudara. Kalau Habib yang minta, saudara. Walaupun dia mau, akan kuperjuangkan sampai ke Tarim, gitu judulnya. Dan kita harus akui, pergerakan ini masif. Pergerakan memboikot Bang Alawi itu masif. Harus kita akui itu. Masifnya kapan? Masifnya setelah ada pidato yang mengatakan bahwa ini adalah gerakan yang masif, terstruktur dan masif. Kita setuju. Ini harus masif. Kita sebelum melakukan gebrakan, kita harus ada persiapan. Jadi ritmenya, cara mainnya itu walaupun kita kelihatan kalah, tetapi kita harus jadi pemenangnya. Harus. Nggak boleh nggak. Biidznillah. Dengan izin Allah, saudari. Harus dibotakin dulu, harus dipenjara dulu. Harus itu semua. Karena itu memang bagian dari rencana. Cuman mereka nggak kebaca. Mereka menganggap dirinya kekuatan besar. Ternyata ketika kita bersatu, bangsa Nusantara bersatu, walaupun ada 1-2 orang kibin, itu nggak ngaruh. Dan kalau kalian nggak terima, silahkan lakukan apapun yang kalian mau. Misalnya mengirim gua alat datu, nggak apa-apa. Saya cuma pakai bahasa kiasan yang tidak dimengerti oleh orang yang nggak punya otak. Setiap lembaran rambut saya yang jatuh menyentuh tanah, mereka akan nuntut pembalasan. Saya tidak dendam. Itu bahasa kiasan tingkat tinggi. Kalau belajarnya di Tarim nggak akan paham. Saya semakin tahu mereka kekuatannya lemah ketika mereka teriak-teriak. Mereka berisik sekali ketika diungkit masalah nasab. Di situ saya tahu kekuatan mereka. Ini udah bisa bocorin ke publik karena udah diketahui oleh orang banyak. Kita mengalah dulu, kelihatan kalah dulu, tetapi kita mainkan peranan. Masing-masing orang punya tugas masing-masing. Salam satu komando Gus Abbas. Gus Abbas itu bukan malaikat, Kiai Imad bukan malaikat. Udah sampai situ ya. Jadi orang yang ngomong setinggi kayak malaikat tapi gayanya rada-rada rungkat itu nggak usah didengar. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Semoga taufik dapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.